Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan selalu ya anak-anak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Hesti, kemudian Pak Bowo, dan saya sendiri Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian di kelas 3A, kelas 3B, dan juga kelas 3C. Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak ya, karena kita masih dalam kondisi TO ya anak-anak ya. Kakak kelas 5, kakak kelas kita sedang mengadakan TO. Mudah-mudahan mereka-mereka ini hasilnya nilainya sangat memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat kedua tangan kita seperti biasa ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kelas 3 pada hari ini kita masih membahas di tema yang kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita masih tetap di subtema yang ketiga, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Dan sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang kedua ya anak-anak ya. Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Semangat anak-anak, semangat ya. Walaupun dalam kondisi daring kita harus tetap semangat, nggak boleh loyo. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak, dan juga ada tetangga kita. Nah, lanjut, manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, anak-anak kalian langsung saja kalian bisa buka buku temanya dan buku tulis temanya. Dan pelajaran yang pertama yang akan kita bahas yaitu pelajaran PPKN. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan juga ada seorang anak. Nah, sekarang anak-anak kalian bisa menyimak bacaan yang ada di layar. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Lanjut, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Lanjut, kewajiban ayah itu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah.
Kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan juga mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Nah, itu anak-anak ya. Tugas dan kewajiban masing-masing, baik itu ayah, ibu, dan juga anak. Lanjut, kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Lanjut, ayo bercerita. Nah, ceritakanlah pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru akan sedikit menceritakan. Anak-anak bisa simak baik-baik ya. Nisa berangkat ke sekolah pukul 6 pagi bersama adik dan juga teman-temannya. Sebelum berangkat ke sekolah, Nisa berpamitan. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, dengan ayah dan juga ibunya. Nisa pulang sekolah pada pukul jam 12.30. Sampai di rumah, Budi berganti baju, mencuci tangan, kemudian makan siang. Lanjut. Berbeda halnya dengan ibu yang selalu bangun paling awal dari semua anggota keluarga yang ada. Ibu menyiapkan sarapan pagi dan semua kebutuhan anggota keluarga. Pada pagi hari, ibu memang sangat sibuk dengan aktivitasnya. Sementara ayah memang bertugas untuk mencari nafkah, yaitu untuk keluarganya. Meski begitu, ketika pagi hari ayah juga membantu beberapa pekerjaan ibu. Setelah membantu ibu, biasanya ayah akan pergi bekerja. Biasanya ayah pulang pada sore hari, sehingga pada sore hari semua anggota keluarga dapat berkumpul kembali. Nah, itu anak-anak ya, kira-kira contoh yang Bapak dan Ibu berikan tentang kegiatan anggota keluarga yang ada di rumah, baik itu ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kalian contoh, harus kalian ikuti ya anak-anak ya, itu di rumah. Nah, anak-anak, sekarang lanjutnya kalian bisa menulis tugas yang pertama, yaitu PPKN. Nah, kalian bisa tulis, keluarkan buku tulis kalian bisa nulis soalnya terlebih dahulu. Tugas pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang harus kita titik-titik-titik. Kedua, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan titik-titik-titik. 3. Tugas kewajiban seorang ayah adalah titik-titik-titik. 4. Tugas kewajiban seorang ibu adalah titik-titik-titik. Dan yang kelima, tugas kewajiban kita sebagai anak adalah titik-titik-titik. Nah, ini kalau kalian mendengarkan apa yang Bapak dan Ibu guru bacakan, pasti kalian bisa menjawabnya. Tugas yang pertama. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang kedua ya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ayo kita membaca, membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman yang ada di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam tanaman ini sepertinya butuh tempat baru, kata Lani. Siti setuju, Lani. Kasihan tanam tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Lanjut Lani. Tanam tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, kata Siti. Lanjut lagi. Lani. Nah, Lani berkata botol plastik bekas, kemudian pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi,
Nah, kayu yang sudah dipotong ya anak-anak ya, yang sudah dipotong oleh pisau, kemudian tali dan tanaman. Kemudian lanjut Siti. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, Lani menjawab, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian kita rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotongnya. Lanjut Siti, baik setelah itu Lani menjawab, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Lanjut. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani, kata Siti. Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Kemudian Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, ini anak-anak ya, cara membuat tanaman di dalam botol. Lanjut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya anak-anak ya. Dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, langkah pertama dipotong botol bagian bawahnya. Nah, ini dibolongin anak-anak ya. Kemudian dimasukkan tanah, berikut akar-akarnya dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Kelima dan keenam. Sudah jadi yang keenam, tinggal digantung. Nah, ini adalah proses membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, nanti kita bisa mencobanya anak-anak ya, baik itu di rumah atau juga di sekolah. Lanjut. Setelah membaca percakapan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak, kita jawab bersama-sama ya. Kalian jangan lupa kalian tulis ya, supaya kalian ingat. Nah, nomor 1, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Nah, apa jawabannya? Jawabannya di halaman sekolah. Lanjut, nomor 2, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Nah, apa anak-anak jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah karena tanaman itu butuh tempat baru. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Nah, tadi sudah disebutkan ya. Ada botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan juga tanaman. Nah, yang keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Nah, jawabannya adalah memotong bagian bawah botol, lalu merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotongnya. Lanjut. Nah, di sini yang terakhir, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, ini kita jawab ya. Untuk menutup pot gantung bagian atas itu menggunakan kayu pipi. Nah, itu anak-anak ya. Sudah Bapak dan Ibu Guru bantu menjawab ya soal-soal yang ada di buku tema. Nah, kalian bisa menuliskan jawabannya ya. Jangan lupa kalian tulis halaman di atasnya. Ayo menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Nah, tadi sudah kita simak tentang obrolan Siti dan juga Lani atau wawancara Siti dan juga Lani. Nah, di sini Bapak dan Ibu Guru akan membantu ya tentang jawabannya. Nah, ini juga bisa kalian tulis anak-anak untuk menambah wawasan kalian ya. Nah, tanaman membutuhkan tempat yang baru agar pertumbuhannya itu tidak terganggu. Untuk itulah kita perlu membuat pot gantung. Alat dan bahan membuat pot gantung antara lain sebagai berikut.
botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Nah, itu anak-anak ya, hasil wawancara antara Siti dan juga Lani. Nah, ini perlu kalian tulis ya, biar kalian ingat. Lanjut. Nah, sekarang sedangkan langkah-langkah membuat pot gantung antara lain sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kemudian yang kedua, buatlah 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan ke tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding. Kemudian tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Nah, itu anak-anak ya, langkah-langkah yang sudah Bapak dan Ibu guru bacakan. Baiklah anak-anakku semua, selesailah tugas atau pelajaran bahasa Indonesia. Waktunya kalian mengerjakan tugas yang kedua. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, apa yang sedang diamati oleh Siti dan Lani? Kemudian yang ketujuh, kenapa tanam-tanaman itu membutuhkan pot yang baru? Nah, ya. Kemudian apa saja, nomor 8, alat yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung? Kemudian 9, bagaimana cara memasukkan tanah ke dalam botol? Yang 10, yang terakhir, siapa yang mengajak teman-temannya untuk membuat pot gantung? Nah, itu anak-anak ya. Kalian bisa tulis soalnya terlebih dahulu, baru kalian jawab ya. Kalian jawab masing-masing ya, tidak boleh menyontek atau tidak boleh bekerja kelompok. Kalian bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Baiklah anak-anakku semua, materi hari ini telah selesai di pembelajaran yang kedua. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu di subtema yang ketiga tentang menyayangi tumbuhan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini itu bisa bermanfaat dan juga dapat kita amalkan ya anak-anak ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.